Halo, selamat datang di Saver. Saver adalah XBRL, Artificial Intelligence Financial Risk Detection Software. Saver menggunakan XBRL sebagai sumber data utamanya untuk mengungkap wajib pajak dengan resiko finansial tinggi, tetapi mampu untuk melunasi kewajiban berpajakannya. Dengan menggunakan bantuan machine learning dan rule-based risk scoring teknik. Tujuannya adalah agar pemeriksaan pajak yang dilakukan itu efektif dan efisien. Penerimaan negara bertambah, dan deteran efek meningkat. Berikut adalah beberapa fitur utama dari Saver. Ini adalah halaman dashboard. Dashboard memiliki 6 diagram utama. Dua yang paling atas menunjukkan 10 wajib pajak dengan risiko tertinggi dan 10 wajib pajak dengan risiko terendah. Diikuti dengan 10 industri dengan risiko tertinggi dan 10 industri dengan risiko terendah. Kemudian terdapat tabel distribusi risiko. Berapa banyak wajib pajak yang ada dalam risiko rendah, medium, atau tinggi. Dan kemudian terdapat diagram RCA indikator analisis. Scatter plot ini memudahkan kita untuk mencari misalnya wajib pajak yang memiliki risiko tinggi, tetapi juga memiliki current ratio yang tinggi. Ini bersifat interaktif, kita bisa perbesar, dan kita cari misalnya seperti sini. Ya. Kemudian, jika kita klik salah satu diagram yang ada di sini, maka akan membawa kita, contohnya di sini, kita klik diagram untuk masuk ke dalam list taxpayer berdasarkan urutan risiko tertinggi. Ini adalah tabel high risk taxpayer. Di sini ada 100 taxpayer dengan risiko tertinggi diurutkan dari yang paling tinggi. Informasi yang ada di sini mulai dari nama wajib pajak yang bersangkutan, kemudian dari negara mana dia berasal, dia berada dalam industri apa, kemudian berapa risk score-nya dia, masuk dalam kategori sebagai risk apa, dan bagaimana statistik atas current ratio dan aset yang dia miliki. Dibandingkan dengan current ratio di industri sejenis, rata-ratanya, dan aset total di industri sejenis. Sehingga kita bisa melihat langsung mana wajib pajak yang berisiko tinggi tetapi juga mampu untuk membayar kewajiban pajaknya. Dan kita bisa bandingkan juga dengan industri sejenis. Apakah dia berada di atas yang berwarna hijau atau berada di bawah yang berwarna merah. Dalam tabel ini terdapat beberapa fitur yang memudahkan kita untuk melakukan analisa. Yang pertama adalah fitur search. Kalau kita klik nama wajib pajak di sini, maka akan muncul misalnya Wesco. Maka akan muncul wajib pajak yang kita inginkan. Atau kita cari mana wajib pajak yang masuk dalam industri komputer. Maka akan muncul semua yang dalam industri berhubungan dengan komputer. Kemudian terdapat fitur sortasi. Misalnya kita klik di sini, kita pengen tahu siapa yang memiliki current rasio tertinggi. Kita klik di sini, Clarus. Atau siapa yang memiliki aset tertinggi, Molina. Dan kemudian ada fitur untuk mengekspor dalam file CSV, Excel, PDF, atau kitab print, atau menunjukkan langsung berapa banyak wajib pajak yang dalam daftar tersebut, apakah 10 atau 100 sekaligus. Karena di sini juga terdapat fitur pagination untuk memudahkan kita dalam membaca list wajib pajak. Berikutnya adalah fitur detail wajib pajak. Kita bisa menuju halaman detail wajib pajak dengan cara mengklik nama wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya sekarang kita kembalikan ke dalam ranking tertinggi, Wesco Internasional. Kita klik Wesco, maka akan membawa kita ke dalam halaman detail wajib pajak. Halaman detail wajib pajak memuat informasi seperti nama wajib pajak, nomor laporan SBRL, di sektor apa dia berada, di industri apa, dari negara mana, dan masuk klasifikasi risiko yang mana, dan berapa risk score-nya dia. Kemudian terdapat fitur XBRL report dari Edgar Archive. Kita klik fitur tersebut, maka akan menunjukkan halaman original dari laporan SBRL yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut. Ini penting untuk memahami bagaimana cerita yang sebenarnya di balik angka-angka yang ada. Ya. Jadi kita bisa melakukan analisa yang lebih dalam, menyeluruh, dan mengklarifikasi angka-angka yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, kita close.
Berikutnya adalah fitur benchmark diagram. Benchmark diagram membandingkan antara posisi finansial indikator wajib pajak dibandingkan dengan statistik di industri sejenis. Nilai minimal, rata-rata bawah, rata-rata atas, dan nilai maksimalnya. Di mana posisi wajib pajak berada. Ya, titik yang warna merah ini adalah posisi wajib pajak. Kita lihat bahwa untuk profitabilitas dia cukup baik, equity, total aset cukup baik. Nah, untuk rasio-rasio, wajib pajak berada di bawah untuk yang quick ratio dan current ratio. Dan ini semua bersifat interaktif, ya, jadi kita bisa perbesar kalau kita ingin lihat lebih jelas. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah tabel benchmark di industri sejenis. Ya, di sini kita bisa melihat finansial indikator wajib pajak, ya, nilai value-nya dibandingkan dengan rata-rata di industri sejenis, dan bagaimana selisihnya. Apakah lebih tinggi berwarna hijau atau lebih rendah berwarna merah. Selain value juga membandingkan trennya. Tren di sini adalah dengan 1 tahun ke belakang. Bisa jadi secara on the spot value wajib pajak baik, tetapi dengan tren sebelumnya terjadi penurunan yang berarti menunjukkan sebuah resiko pada finansial indikator tertentu. Tabel benchmark tidak hanya industri, tetapi juga di sektor dan juga secara global, yang artinya adalah global seluruh populasi wajib pajak yang ada dalam aplikasi ini. Berikutnya adalah fitur risk explanation. Kita lihat tadi bahwa Wesco sebenarnya posisi finansial indikatornya cukup baik dibandingkan dengan industri sejenisnya. Tetapi mengapa ia masuk ke dalam high risk? Kita lihat risk explanation-nya. Bahwa ternyata Saver menggunakan lebih banyak tren. Ya, jadi menggunakan tren untuk menghitung indikator resikonya. Mengapa? Karena tren lebih jujur dan lebih sulit untuk dijaga konsistensinya. Ya, jadi lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dan Saver juga menggunakan benchmark terhadap industri sejenis untuk menghitung berapa banyak skor resikonya. Oke, jadi kita lihat di sini misalnya tren antara GM dan OPM negatif. Artinya kalau kita buka data wajib pajak tersebut, kita lihat di sini bahwa gross marginnya, ya, penurunan gross marginnya sebesar minus 0,14, tetapi penurunan OPM-nya itu minus 3,38. Artinya terdapat inefisiensi dalam operating expense. Seperti itu. Hal-hal inilah yang membuat Wesco walaupun on the spot terlihat sehat, tetapi dalam tren dia terlihat beresiko. Kemudian, untuk mengetahui seberapa akurat Saver, kami juga melakukan pengujian terhadap taxpayer yang masuk dalam kategori blue chip di bursa Dow Jones. Dan kami mencoba untuk menghitung apakah mereka masuk ke dalam level yang mana? Low risk kah, high risk kah, atau medium risk kah? Seharusnya kalau mereka blue chips, kecil kemungkinannya untuk masuk ke dalam high risk. Dan berdasarkan penghitungan dari Saver, kita lihat bahwa Saver sebagian besar memasukkan kategori company blue chip ke dalam low risk dan medium risk. Terdapat beberapa memang yang high risk, yaitu untuk Walmart dan Alcoa. Berikutnya kita juga dapat melihat bagaimana keadaan dari setiap industri yang ada. Kita lihat di sini, kita ada menu audit selection, ya, untuk memilih wajib pajak mana yang akan kita masukkan dalam pemeriksaan pajak. Di sini ada top 100 high risk industries misalnya, kita klik. Ya. Ini akan membawa kita ke dalam halaman industri yang paling berisiko. Ya. Skornya ini skor risk score-nya, average risk score-nya. Kemudian ini nama industrinya, ya. Ini ada data-data statistik finansial indikatornya secara rata-rata. Kita lihat di sini bahwa yang paling berisiko dimulai dari retail, tekstil, service. Kemudian di sini yang menarik adalah kita juga bisa melihat bagaimana dengan finansial indikatornya. Kita bisa lakukan seperti misalnya
Kita urutkan, ya. Di antara yang paling berisiko ini, mana yang paling besar operating income-nya? Ternyata di electronic computer. Atau net income-nya. Kita lihat dari yang paling berisiko ini, mana sih yang paling besar potensi menghasilkan penerimaan negara. Ya, kemudian kita bisa klik misalkan electronic computer ini, kita pengen tahu siapa saja wajib pajak yang ada dalam bidang ini. Ya, kita lihat di sini Apple, Dell, Omnicell. Ya. Oke, di sini ada 6 perusahaan besar yang ada di dalam industri elektronik komputer. Sekarang kita akan masuk ke dalam daftar industri secara keseluruhan. Kalau tadi kita hanya melihat dari industri yang paling berisiko, sekarang kita lihat secara keseluruhan industri yang ada di dalam laporan SBRL. Ya, kita bisa urutkan berdasarkan net income-nya. Misalnya kalau kita ingin lihat industri dari yang paling kecil hingga yang paling besar, ya, net income-nya atau risk score-nya atau net sales-nya, atau indikator yang lain. Di sini kita bisa melihat insight industri mana yang mau kita fokuskan untuk mencari wajib pajak yang potensial untuk menghasilkan penerimaan negara. Yang terakhir adalah fitur utama dari Saver, yaitu bagaimana machine learning dapat juga melakukan prediksi klasifikasi risk, resiko. Ya, kita lihat di sini, risk prediction. Kita gunakan kita gunakan sebagai komparasi adalah data wajib pajak yang masuk dalam daftar blue chip di Bursa Dow Jones. Jadi kita bandingkan di sini ada 22 perusahaan, ya. Bagaimana resiko klasifikasi menggunakan rule based risk scoring, ya, dibandingkan dengan kemampuan machine learning untuk memprediksi klasifikasi resikonya. Ya, kita lihat di sini performanya rata-rata secara umum cukup baik, ya, karena hanya ada 2 yang berbeda prediksi machine learningnya di sini. Jadi di sini kalau untuk rule based menganggap dari hasil kalkulasi financial risk-nya masuk ke dalam high risk, tetapi menurut machine learning masuk dalam medium risk. Begitu pula untuk DuPont di sini dianggap dengan rule based masuk ke dalam medium risk, tetapi menurut machine learning dia masuk ke dalam low risk. Nah, satu yang konsisten adalah Walmart, ya. Jadi baik rule based maupun machine learning menghasilkan klasifikasi yang sama, yaitu masuk ke level 3 atau high risk. Itulah gambaran umum dari aplikasi Saver dalam menentukan wajib pajak yang akan dimasukkan, diseleksi ke dalam pemeriksaan pajak. Terima kasih.